يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali ke masalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu wajib didasari di atas dasar cinta kepada Allah yang membuat syariat ibadah itu. Ketika seseorang melakukan amal soleh, apapun itu, baik amalan murni lillahi ta'ala, yaitu ibadah murni, atau amalan yang dia maksudkan sebagai ibadah, maka harus ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala sebagai tujuan dia beribadah, yaitu cinta kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan syariat ini, cinta kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan untuk bisa beribadah seperti ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjang dan menjamin rezeki yang selama ini kita nikmati. Makanya seseorang ketika dia mendapatkan nikmat kemudian dia semakin semangat untuk ibadah, itu tanda-tanda dia mencintai Allah, tanda-tanda dia bersyukur pada Allah. Adapun jika dia mendapatkan nikmat namun nikmat itu malah justru menjauhkan dia dari Allah, maka tanda-tanda dia kufur nikmat dan kurang mencintai sang pemberi nikmat. Dan nikmat yang terbesar tentu nikmat iman, nikmat risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat syariat, nikmat taufik dan hidayah dari Allah dan arahan darinya, petunjuk berupa syariat ini dengan pembawaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita syukuri. Dan kalau kita mengklaim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibahas di awal mula pembahasan kita insyaallah dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lanjutan terhadap 2 pekan lalu. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mau mencintai Allah, maka di zaman itu atau kapanpun zaman, semua orang mengklaim mereka mencintai Allah. Semua muslim mereka mengklaim mereka mencintai Allah. Semuanya kita mengklaim kita mencintai Allah. Semua manusia itu mengklaim mencintai yang paling mulia, yaitu Allah, mencintai Rasulullah. Tetapi proofnya yang perlu kita lihat, buktinya. Maka ayat ini menyeru kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dengan apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau memang kalian cinta sama Allah, maka harus wajib itu ikut Nabi Muhammad SAW. Ini untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani, untuk orang musyrikin, dan tentu untuk orang Muslim juga, yang mana kita sama-sama mengakui atau mengaku kita mencintai Allah. Maka ikutilah Nabi SAW dan jadikan Nabi sebagai pilihan yang paling unggul untuk diikuti dibandingkan selainnya yang mungkin menyelisihi Nabi SAW. Apa ganjaran atau apa di antara faedah kita mengikuti Nabi SAW? Disebutkan ayat ini ada dua. Yuhibbukumullah, itu satu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Jika kalian cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Artinya jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Artinya betul-betul cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai Allah, klaim itu, maka harus kita buktikan dengan apa? Ikut Nabi SAW sebagai utusan Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengganjari kita dengan cintanya. Dan kalau sudah Allah Ta'ala yang mencintai, maka kita tidak membutuhkan lainnya lagi. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus atau mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada al-afu dan ada al-ghufran atau al-ghafr, ya, atau al-maghfirah. Apa bedanya al-afu? Al-afu itu pemaafan dan al-maghfirah itu pengampunan. Ulama sebagiannya menyatakan bahwasanya pemaafan dan pengampunan itu sama. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan pemaafan dan pengampunan itu berbeda. Walaupun ada sisi kesamaannya, tapi ada juga sisi perbedaannya. Kalau dalil tentang al-afu yaitu Allah Ta'ala maha memaafkan, itu adalah doa yang bisa kita panjatkan kapan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba itu doa kapan? Ingat gak? 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai sikap memaafkan. Maka maafkanlah saya. Tuh, ya. Kemudian maghfirah, apa itu ampunan? Ya. Kalau maghfirah, Allahumma ighfirli, rabbighfirli. Ya, ini banyak sekali. Astaghfirullah. Nah, astaghfirullah itu juga minta ampun. Sebagian ulama mengatakan kalau ampunan itu lebih tinggi lagi daripada pemaafan. Pemaafan itu yaitu Allah Ta'ala ignore, anggap tidak ada. Kesalahan ini udah enggak Allah tanggepin gitu. Tapi kalau Allah ampuni, maka itu tidak sebatas tidak diampuni, yaitu Allah hilangkan dosanya. Allah hilangkan pula mungkin konsekuensinya dari dosa itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah setelahnya dan ketenangan setelahnya, gitu. Ya. Taib, manusia itu banyak yang dimaafkan oleh Allah. Artinya enggak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Saat di dunia dimaafkan, enggak dibalas. Sehingga Allah Ta'ala wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala maafkan banyak dari dosa-dosa manusia. Artinya Allah Ta'ala tidak langsung balas. Cuman di akhirat bakal dihisab orang ini dan dilihat. Maka kita butuh pemaafan dan pengampunan. Tapi sebagian ulama mengatakan pemaafan Allah dan pengampunan Allah itu sama aja. Ada yang berkata begitu. Ala kulli hal, yang kita cari tentu semua ini. Pengampunan iya, pemaafan iya. Coba ketika kita minta sama Allah, ya Allah maafkanlah saya, dengan ya Allah ampunilah saya, mana yang lebih dalam, Pak? Ampuni. Lebih dalam, lebih jangka atau efek jangka panjangnya lebih ada gitu ya. Terasanya seperti itu. Dan juga dalam Indonesia pun lafal mengampuni itu pun kurang cocok kalau dinisbatkan kepada makhluk.
Ibu ampuni saya Bu, itu kayak kurang cocok gitu. Maafin, ya iya maafin. Kayak ampun itu kayak seolah-olah kita tuh mohon kepada Tuhan gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang ya secara bahasa juga nggak apa-apa gitu. Misalnya mohon ampun Pak, mohon ampun. Nah itu boleh, kadang-kadang boleh. Tapi kalau kita bilang ampuni saya Pak, ah itu kayak kesannya beda. Seolah-olah manusia itu bisa menggugurkan dosa kita, enggak. Manusia enggak bisa menggugurkan dosa kita. Tapi manusia bisa memaafkan kesalahan kita yang berkaitan dengan dia. Kayak gitu. Adapun Indonesia biasanya memaafkan itu memang udah tradisi basa-basi kita ya, kawan. Jemaah. Ya, kita itu konteksnya suka apa? Basa-basi. Makanya lama urusan bisa berabe lama ya. Basa-basi lama. Mau ngutang aja harus ngobrol dulu setengah jam. Gitu. Lebih lama lagi bayarnya. Ya kan? Lama. Di antara basa-basinya kita kadang minta maaf sama orang padahal kita nggak salah. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang bukan hanya Indonesia sebenarnya. Ya minta maaf karena bukan karena salah, bukan, tapi karena untuk penghalusan gitu. Penyopanan. Maaf bisa diulangi Pak? Ya gitu kan, pakai maaf dulu. Bukan terima kasih bisa diulangi Pak, kan nggak enak. Maaf. Maaf di sini kan bukan berapologi, tapi hanya sebatas untuk pelembutan agar diterima. Ya, gitu. Sebenarnya di bahasa lain juga begitu. Afwan, nah itu juga bahasa Arab juga itu. Afwan, ma'dziratan. Itu artinya apa? I'm sorry. Sorry sendiri kan artinya menyesal. Sebenarnya orang ini nggak nyesel, ya nggak? Sorry. Atau kadang-kadang pardon me gitu. Pardon me, can you repeat it gitu? Bisa nggak diulang? Pardon me berarti seperti maafkan saya. Di Inggris juga gitu. Mereka minta maaf juga. Jangan dijawab, okay, I forgive you. Jangan gitu. Jawabnya, ya saya maafin, enggak lah. Ya. Di bahasa lain juga gitu. Seperti excuse me misalnya. Persilahkan saya. I'm sorry dan seterusnya itu biasa. Itu di Inggris. Kalau di Perancis excuse moi gitu pokoknya. Kalau di kita moi itu binatang gitu. Ya. Baik. Memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab apa? Ikut sunnah Nabi SAW. Jadi gini, orang kalau frame hatinya itu mengikuti sunnah Nabi, maka dia bakal dapat pengampunan yang sangat mudah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi frame-nya itu, manhajnya itu harus sunnah Nabi SAW. Apa-apa sunnah Nabi dulu. Lihat nih sunnah Nabi benar gak kayak gini? Ya, nggak ngasal ibadahnya. Begitu. Itu bukti dia cinta sama Allah. Dan pasti yang seperti ini akan banyak tantangannya. Akan banyak tantangannya, pasti gitu. Akan banyak tantangannya, akan banyak tuduhannya. Kalau misalnya di antara orang-orang yang telanjang, pasti orang yang pakai baju sendiri yang akan disalahin. Dan yang akan dikecam. Karena ini beda sendiri, padahal dia yang benar dan menyerukan orang-orang supaya pakai baju. Tapi karena dia sendirian, orang-orang gak pada mau ikutan, bahkan mengecamnya. Ahlul haq, pemegang kebenaran juga begitu sebenarnya. Ketika dia di tengah keterasingan, yang mana arus pemikiran manusia di sekitarnya itu bertentangan dengannya, ya pastilah dia menjadi sasaran dari bully, sasaran dari ejekan, cemoohan. Dulu kan Nabi seperti itu. Maka merupakan sunnatullah. Orang cinta sama Allah, terus kemudian ikut Nabi SAW, Allah mencintainya, Allah mengampuninya, tapi sekaligus Allah Ta'ala akan mengujinya. Itulah namanya nikmat, nggak ada yang sempurna. Kita mau dapat nikmat ilmu, dapat nikmat iman, nikmat sunnah, yang tetap aja ada tantangannya. Wa fi sahih Muslim min hadits Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Hadits Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ada hadits Sufyan. Aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, berikan saya satu kalimat tentang Islam
yang mana setelah engkau berikan kalimat itu kepada saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah ini. Gitu. Maka kalimat sederhana aja Rasulullah yang menjadi pedoman, menjadi kaedah buat kehidupan saya. Yang habis itu saya nggak bakal minta hal yang serupa kepada orang selain kau ya Rasulullah. Kalimat pamungkas, kaedah yang sangat penting apa itu Rasulullah? Maka kata beliau apa? Qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim. Kamu bilang, aku beriman kepada Allah, kemudian lempenglah habis itu. Dah itu aja dah. Ternyata kalau dipikir-pikir, ya iya. Lah hidup kita ya gini doang sebenarnya. Kita beriman dan istiqomah itu sebenarnya udah, itu hidup. Ya tentu rincian dan tantangannya banyak, tapi intinya tuh kita istiqomah gitu loh. Dan untuk istiqomah itu kan nggak mudah juga. Tantangannya banyak kecuali kalau Allah mudahkan. Ya. Ya begitu Pak Toto. Bangun Pak Toto. Ya. Enak ya Pak ya. Seberangnya ini bawah. Oh enggak. Soalnya terpejamnya Pak Toto itu menyebar. Menyebarnya itu sampai ke ana gitu loh masalahnya. Ya. Jadi katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian luruslah, lempenglah. Ini kan yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling agung, yang paling bagus, paling bermanfaat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah ini kok perkataan dalam Islam yang sangat-sangat magnificent. Memang gimana sih aplikasinya? Implementasi gimana sih? Implementasinya bisa untuk setiap keadaan. Kalau emang Anda beriman, maka berbuat istiqomahlah dan benarlah di setiap urusan. Gitu, di setiap urusan. Coba kalau misalnya kita lagi ngamuk atau marah itu, misalnya kita dikecewakan atau gimana? Emosi. Itu kadang-kadang keluar kalimat yang mungkin tidak pantas atau mungkin kita akan lempar ini, membawa. Itu susah loh. Entah karena tabiat atau karakter, entah karena latar belakang, entah karena memang ada penyakit kejiwaan dan seterusnya. Gimana menghandlenya? Bagaimana caranya supaya istiqamah dan tetap berhidayah di kondisi seperti itu? Maka seorang harus ingat, katakan ketika itu, saya tetap beriman kepada Allah dan saya berusaha istiqamah. Sehingga dia terjaga dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup segala kondisi kita. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam bihadhihi alwasiyyah aljami'ati anna al-'abda idza i'tarafa bil imani zahiran wa batina thumma istaqama alaihi qawlan wa 'amala fi'lan wa tarka faqad kamula amruh. Di sini Nabi SAW menjelaskan dengan wasiat yang sangat mencakup ini, wasiat yang sangat global ini, menjelaskan bahwasanya hamba jika mengakui keimanan secara lahir batin, kemudian istiqamah di atas keimanan baik secara perkataan atau perbuatan, baik secara perkataan atau secara amalan, baik secara operasional ataupun meninggalkan, faqad kamula amruh, maka urusannya itu sempurna, wastaqama 'alas siratal mustaqim, dan dia istiqamah di atas siratal mustaqim. Wa rujiya lahu an yadkhula ma'a man qala Allahu anhum, dan diharapkan dia akan masuk bersama-sama dengan orang yang Allah katakan tentang mereka di surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun atas mereka. Ini sebagian menyatakan maksudnya malaikatul maut atau semisalnya. Dan malaikat-malaikat ini akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ini ketika sudah mati. Jangan takut, jangan sedih. Ini orang yang
Istiqomah waktu masih hidup. Istiqomah waktu masih hidup. Jangan takut dan jangan sedih, gitu Pak. Ya. Kenapa kok dibilang kayak gitu? Pas sudah wafat nih. Kan kita nanti sudah wafat, kalau kita adalah orang yang dinilai soleh, kita akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang mereka itu sangat baik penampilannya. Malaikatul maut itu kerjanya di situ hanya apa? Mencabut nyawa. Setelah dicabut nyawa, maka akan diambil oleh malaikat-malaikat lain yang akan mengangkat orang mukmin ini ke langit sampai langit ke-7. Adapun orang yang kufur pada Allah, langit pertama aja nolak. Kemudian akan dilempar dan dihempaskan dari langit menuju ke alam barzakh versi dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kufur pada Allah, bukan yang beriman. Adapun yang beriman, malaikat-malaikat ini bilang, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Dua hal. Jangan takut, jangan sedih. Apa di sini maksudnya takut dan sedih? Ya. Gini loh, namanya takut sama sedih itu dalam bahasa Arab yang beda. Khauf sama huzn. Khasyah sama huzn itu beda. Khauf di sini adalah rasa khawatir nanti gimana, gitu loh. Yang belum terjadi seperti ham atau gham. Nah, kalau huzn itu sedih akan apa yang telah berlalu. Ya, sedih kehilangan dunia misalnya. Orang-orang beriman itu setelah wafatnya mereka dibuat tenang, jangan takut. Karena ini nanti gimana saya nih, jangan takut. Wah, saya ninggalin anak cucu, jangan sedih. Gitu ya, Pak? Makanya kalau misalnya kita orang yang tercinta nih wafat dalam keadaan beriman, kita mungkin sedih, tapi jangan lama-lama. Dan kalau emang dia beriman, orang soleh, kita husnudzon aja, semoga memang dia ditenangkan di alam sana. Karena orang yang beriman, beramal soleh itu di alam barzakhnya itu tenang, Pak. Enggak sedih kehilangan antum, Pak. Bahkan alhamdulillah mungkin. Enggak sedih, beneran. Tapi jangan juga di PJ, jangan juga berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau itu orang fasik, orang jelek, maka dia bakal sedih, makanya gentayangan. Enggak gitu juga. Jangan dibalik kayak gitu. Jadi orang yang beriman akan tenang di alam barzakhnya. Nah, setan-setan kemudian mereka berusaha membuat khurafat. Kalau orang ini bejat, jahat, maka bakal gentayangan gitu. Ya enggak? Dulu kan kayak gitu. Makanya kadang-kadang yang matinya sul khotimah, matinya kecelakaan, mati gini, itu kadang-kadang lokasi tempat kecelakaan dibuat khurafat sama setan. Ada setan budek lah dan seterusnya gitu tuh. Dibuat kayak gitu. Ya. Pokoknya matinya tragis itu nanti lama-lama jadi ada cerita lagi gitu. Pak ada di stasiun, ada stasiun namanya Pasar Minggu Baru, tau enggak, Pak? Ada kan, ada Pasar Minggu. Pasar Minggu Baru dari Kalibata, ya enggak? Pasar Minggu Baru ini kan sebenarnya stasiun lama. Dulu waktu saya kecil kan daerah saya tinggal di Kalibata loh. Ya, daerah situ, Wakin. Itu kan dulu stasiun itu nggak dipakai. Jadi semua kereta tuh aja lewat aja, Pak, gitu. Sekarang sih rame, alhamdulillah. Ini stasiun Pasar Minggu Baru ke arah Pasar Minggunya itu emang tahun 2013, 2012. Saya kan sering ngelancong ke situ, sering jalan ke situ. Itu kadang-kadang emang warga kadang-kadang lewat. Lah, maksudnya nyebrang biasa gitu. Itu waktu itu udah difungsikan stasiunnya tahun 2012, 2011. Tapi itu beberapa kali kejadian orang ketabrak di situ. Tabrak kereta gitu. Padahal itu kereta habis dari stasiun loh, deket pelan tapi nabrak gitu. Akhirnya mulailah ada khurafat ada setan budak di situ. Gitu. Setan budak gitu. Jadi dibuat budak orangnya, ketabrak deh gitu. Yang seneng setan. Nah, itu kayak setan kerjanya gitu tuh. Orang tuh dibuat takut dengan nuansa daerah situ karena telah terjadi peristiwa ini, ketabrakan, bunuh diri. Coba kontrakan-kontrakan yang dulu orang sana bunuh diri misalnya, itu mesti dibuat setan tuh jadi khurafat. Ya,
Kadang di kos-kosan mahasiswa tuh, dulu ada yang bunuh diri di sini, terus nanti digambarkan di mimpi-mimpi mereka gimana kronologinya dan seterusnya. Itu dari setan semua. Dibuat takut. Maka setan itu memang senangnya nakut-nakutin orang. Ya, begitu. Nah, orang mukmin, orang beriman ketika wafat, kenapa malaikat bilang la takhafu, jangan takut kalian. Karena masa depan mereka insya Allah dijamin bismillah ta'ala. Dibuat tenang, enggak cemas, enggak khawatir akan kedepannya. Wala tahzanu. Jangan kalian sedih akan apa yang telah berlalu. Dari amalan, akan apa yang telah berlalu. Dari kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan harta benda dan seterusnya. Karena kan udah di alam yang berbeda. Maka tenang. Ya gitu. Kalau nyawanya atau rohnya orang-orang yang tidak beriman, enggak bakal tenang. Tapi enggak bakal tenangnya itu tidak akan memberikan efek pada alam dunia kita. Oke, kalau misalnya ada, ya gini, orang yang kufur pada Allah ketika diazab melalui malaikat-malaikat di kubur itu, di alam kubur, kan teriak itu. Yang Nabi katakan, semua yang di sekitarnya mendengarnya kecuali jin dan manusia. Nah, jin ini sebenarnya enggak dengar. Tapi jin pengen pura-pura jadi seolah-olah ini diazab nih, terus dibuatlah ada suara-suara tangisan di kuburan, ya. Di kuburan fulan untuk menjadi terfitnah, itu kuburan fulan jadi fitnah. Jadi orang akan menganggap, tuh lihat tuh di kuburan ini kalau malam ini ada yang nangis, lagi kena azab kali ya, gitu jadinya. Jadi fitnah. Ya. Nah, jadi enggak sedih kita jemaah, ya. Bagaimana supaya kita dapat seperti ini? Istiqomah. Sehingga di dunia ini juga kita mengaplikasikan ini, tidak takut dan tidak sedih. Enggak takut besok gimana, enggak sedih kemarin kenapa. Gitu loh. Jadi dilatih dari sekarang. Nah, cuman satu-satunya yang bisa kayak cuman satu cara supaya bisa kayak gitu apa? Istiqomah, Pak. Kalau kita lihat sekarang, orang banyak susah dan orang banyak pada takut besok gimana. Saking takutnya makanya korupsi. Orang korupsi itu orang yang takut nanti gimana dan akan takut terus, takut ketahuan, gitu. Ngomong korupsi, soal korupsi Pak Zul kemana? Kok Pak Zul nggak kelihatan? Hah? Ada apa? Oh rahimahullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kok kalau ingat kasus korupsi ingat Pak Zul, kenapa ya? Hah? Anti korupsi beliau. Iya. Taib. Kemudian berlatihlah kita di dunia selama hidup ini untuk tidak mudah sedih akan apa yang berlalu dari kesulitan atau kehilangan itu. Dilatih, ya dilatih. Ya. Penyakit yang ada di tubuh itu kan dari Allah, takdir Allah juga. Kadang penyakitnya memang membuat kita tuh khawatir. Nanti gimana nih? Bayarnya gimana? Pengobatannya gimana? Nanti sakitnya gimana? Ntar kalau mati saya gimana? Itu kan takut. Dibayang-bayangin oleh setan, kemudian kecemasan akan hari masa depan. Ya. Orang-orang pecinta dunia makin cemasnya apa? Ntar kalau misalnya saya mati, nanti duit saya pada kemana? Bawa ke kuburan saya pokoknya gitu. Itu makin takut lagi tuh. Iya, yang nggak takut kalau dibawa kuburan, ditaruh di kuburan tuh harta bendanya. Karena saking takutnya hartanya itu hilang. Padahal pas udah dikubur, ada satu makhluk yang pantang takut, maling. Ya, ngambil uang di kuburan itu. Kemudian tentang masa lalu, sebagian orang ada yang mereka terpenjara di masa lalu. Sehingga segala kehilangan itu membuat dia itu lamban dalam beramal. Kehilangan di masa lalu membuat dia lamban dalam beramal. Atau kehilangan di masa lalu membuat dia putus harapan,
Tuh ada kayak gitu. Ini imannya kurang, butuh istiqomah. Makanya istiqomah itu menjadi obat buat semuanya nih. Supaya kita nggak ketakutan nanti ke depan gimana, dan kita nggak terpenjara dengan apa yang sudah lampau. Kita jalanin dengan istiqomah, disuruh istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu sesuai kamu diperintahkannya begitu. Udah. Nah, namanya istiqomah kan lurus. Lurus kan berarti fokus, Pak. Karena kalau lurus nggak fokus itu bisa meleng. Gitu. Coba kalau misalnya tol Cipali, ya kan lurus tuh istiqomah tuh, tenang, istiqomah, lurus, sepi gitu kan, gitu. Coba kalau kita meleng aja dikit, ngelihat gitu tuh ada kuntilanak tuh depan gitu, repot nanti, nabrak sini nabrak situ. Jadi harus terus fokus. Jangan terpaut dengan masa lalu. Dan jangan khawatir ke depannya. Lanjut aja. Kayak juga kita kena macet kadang-kadang, Pak. Baik di tol atau di jalan Bekasi Jakarta itu udah biasa. Kalau misalnya kita nih. Kan kena macet biasanya di apa tuh namanya yang apa sih putar itu? Sunir. Ah, tuh. Sumir apa sunir sih? Pakai M. Oh, mem, sumir. Itu kan kalau jam pulang kerja jam segini nanti agak malam dikit juga kan itu macet ke arah Pondok Gede ke arah Jatiwarna kan ya macet. Gini loh. Misal kita naik mobil atau motor lah atau apalah naik apa gitu. Udah ke gap di situ. Nih kapan nanti khawatir gitu. Nanti gimana ya? Kayak lama nih, kayak ini pikiran, waduh kayak susah. Apalagi kita harus belok ke Jatiwarna kan muter balik tuh. Ntar kita berselisih deh sama. Itu kalau overthinking kayak gitu, itu gimana kita bakal nyaman hidup gitu loh. Ngelurusin susah, itu kalau naik mobil tuh. Terus kita menyesali apa yang telah lalu. Coba kalau tadi pas di pertigaan lurus aja, nggak belok kiri, kan gitu, ya. Tahu gini gue nggak bakal belok kiri dah. Kemudian gue lewat lurus aja lewat Mabes kan gitu ngomongnya. Padahal kalau lihat Mabes dia kan nanti lewat Mabes terus Holland Bakery kena lagi tuh. Tuh lihat, menyesali apa yang telah lampau. Kalau nggak ada habisnya, capek hati kita. Ketakutan akan apa yang di depan, capek. Ya istiqomah lurus, udah, jabarin aja. Nah nanti gimana nanti Allah Ta'ala mudahin bismillah kan gitu. Kalau kita kebanyakan pikiran, ntar kalau misalnya ke depan lama lembet, ntar ketemu mobil yang ini lama lagi, berpapasan sama truk, repot lagi. Ntar pas mau belok ke kanan nunggu lagi, ada lagi motor, lewat lagi motor, kesel nih. Lah terus mau ngapain ente? Mau keluar dari mobil? Mau keluar dari mobil terus, udahlah biar aja mobil tinggal gitu, makin ribut urusan. Ya udah lanjutin kan gitu. Nah hidup kita kan sebenarnya kayak gitu aja, tinggal istiqomah aja. Cuman tantangannya itu kadang kita digerogoti iman kita dengan apa? Khawatir akan masa depan yang berlebihan dan juga kerasa sedih dengan apa yang telah berlalu. Taib. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira buat kalian yaitu berupa surga yang kalian itu dijanjikan dengannya. Oke. Juga ada hadis lain tentang itu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Fahadha aidan sarihun fi idkhalihi asy-syara'i adh-dhahira fi idkhalihi asy-syara'i adh-dhahirata bil iman, مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال." Taib, di sini ternyata iman itu juga mencakup syariat-syariat yang zahir. Seperti sholat, zakat, puasa, itu amalan zahir. Makanya termasuk iman. Makanya imannya seseorang itu tampak di amalan zahir dia juga. Dari sholatnya dia. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, jika engkau melihat seorang bolak-balik ke masjid sholat, maka kita lihat dia tuh orang muslim. Begitu. Juga dalam syariat kita kan, dalam syariat kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak disyaratkan untuk mengetahui kita tidak disyaratkan untuk mengetahui imam ini bagaimana pemikirannya, enggak syarat, Pak.
Selama imam ini sah, insya Allah dia kelihatan muslim, ya udah kita berimamkan dengannya. Ya repot Pak kalau kita disuruh harus tahu akidahnya imam ini apa. Juga. Tuh imamnya tadi maghrib tuh mana tuh? Akidahnya apa coba? Ya udah, ya muslim udah kelas. Itu untuk imam sholat ya. Begitu. Kita lagi safar ke rest area, kemudian ada imam, kita nggak perlu neliti nih imamnya akidahnya apa nih. Selama zahirnya dia Islam seperti kita, udah sholat barengnya. Adapun kalau selesai dari itu, selesai sholat, terus kita kasih tahu sama teman, itu tuh orang Syiah, atau itu tuh dukun tahu, misalnya. Pertanyaannya, kita ngulang sholat apa enggak? Nah gitu. Enggak ngulang sholat, enggak. Karena apa? Karena kita nggak tahu tadinya. Karena kita nggak tahu. Cuman kalau mau ngulang, silakan. Cuman tadi udah sah sih Pak. Ya. Kecuali kalau gini Pak, yang pernah saya contohin, imam sholat tapi dalam kondisi junub. Enggak. Imamnya lupa. Terus imam lupa, nah habis itu imam ngingetin ke jemaah, maaf jemaah tadi saya sholatnya nggak sah. Nah sekarang jemaah sholat lagi nggak? Sholat lagi Pak kalau yang ini Pak. Sholat lagi kalau yang ini. Karena langsung dianya langsung mengklaim sholat saya tadi tidak sah, tanpa perantara gitu loh. Jadi udah absolut saya tadi tidak sah, maka ulang ya, kalian ulang semua. Begitu. Tapi bagi yang sudah keluar misalnya, nggak tahu, ya udah sah sholatnya. Ya, jadi nggak ada perantara, langsung dari orangnya mengklaim sholat saya tadi tidak sah, antum ulang lagi gitu. Seperti itu. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena kesalahan imam bukan kesalahan makmum, itu urusan imam. Cuman kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat harus diulang itu sholat makmum ketika emang imamnya memberitahu. Kalau imamnya nggak kasih tahu, ya sah sholat makmum. Makanya kita nggak perlu nanya-nanya ke makmum, ke imam sebelum sholat. Ntar, udah Allah apa nih? Allah, bentar imam. Ya. Junub nggak? Taib. Kemudian tadi zaman zahir bagian dari iman. Begitu juga dengan akidah yang di hati, itu juga termasuk iman. Akidah yang di hati termasuk iman. Maka akidah-akidah yang sesat, menyimpang, itu bisa merusak. Bahkan kadang-kadang lebih merusak lagi dari amalan batin, amalan zahir. Akidah menyimpang bisa merusak. Bisa merusak iman. Seseorang kalau percaya sama khurafat, percaya sama orang indigo, percaya sama cerita-cerita khayalan, itu tuh merusak. Percaya sama wali fulan bisa terbang, wali fulan bisa sholat di Mekah di setiap Jumat, itu tuh emang lelucon betul bagi kita yang alhamdulillah Allah kasih jaga akalnya nih, itu lelucon. Tetapi bagi sebagian orang enggak loh, ditangkepin serius. Keramat nih berarti nih, dia lulukan, dia guangkan. Dan ada orang seperti itu. Dan ini merusak pendangkalan iman ini namanya. Padahal dari cerita-cerita yang menurut orang yang normal, ini cerita yang nggak mungkin masuk akal. Bikin malu aja nih cerita ada. Sebagian orang, coba Pak, antum ditawarin majalah Hidayah Pak, tahu majalah Hidayah Pak? Majalah namanya Hidayah, tapi isinya nggak ada yang hidayah sama sekali. Isinya macam-macam. Iya. Dia azab di kubur karena pas hidupnya suka ngatain orang jomblo misalnya. Apalah pokoknya macam-macam lah itu. Subhanallah. Tapi banyak nggak yang suka Pak? Laku. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak itu. Atau mencari di Shopee banyak bekasannya banyak tuh. Majalah Hidayah ya. Mendingan kok kayak gitu mas sekalian majalah misteri kayak gitu yang memang udah jelas-jelas lah ini setan isinya gitu loh. Tapi kok ini kan dengan depannya kan covernya itu kan Islami gitu, pakai peci, pakai sarung, terus ada lagi ini kuburan. Itu tuh disukain banyak orang-orang kampung tuh baca tuh seru gitu. Padahal itu kan ngapusi kabeh gitu. Kayak sinetron. Itu kok itu Indo nggak siaran itu Pak itu.
Ya, kalau Indosiar kan ular-ular ya. Kalau di itu nggak disiarkan, tapi ditulisan. Jadi orang biar menggambarkan sendiri. Itu tuh pendangkalan, Pak, gitu. Sehingga orang akan memahami nanti ya, karena berawal dari suka baca dulu, akhirnya lama-lama ke-influence. Oh, kalau kita nanti kayak gini, kita bakal dapat azab kubur ya. Jadi meyakini azab kubur emang ada betul, tapi sebab-sebabnya itu versi majalah Hidayah. Coba apa versi apa? Suka suit-suitin bini orang, dia kena azab pas di kuburnya nangis-nangis dan seterusnya misalnya gitu. Oh berarti kok akhirnya yang tadi cuma candaan karena jadi kebiasaan akhirnya mulai diterima dan jadi kemudian bahan akidah. Nyusupnya di situ. Ya. Maka orang-orang yang suka dengar cerita misteri dan seterusnya, benar ataupun bohong, itu akan menginfluence dirinya. Kebiasaan mendengar cerita misteri itu. Yang tadi dia nggak percaya, bakal percaya. Yang tadi dia meyakini, bakal meyakini. Dan ini pendangkalan akidah. Toh kisah-kisah kenapa kok beberapa dari mungkin kiai atau sebagian habib yang mereka itu diisukan punya keramat ini, punya wali ini. Kenapa mereka masih laku, Pak? Karena orang masih banyak yang percaya. Gitu ya. Kita lanjut nanti pada abdal adzan insyaallah. Oke, dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah dengan sanad dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci ya karena Allah, memberi juga karena Allah, serta mencegah sesuatu ya karena Allah, maka telah sempurna imannya. Seperti apa sih mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Mencintai seseorang atau sesuatu karena Allah. Anak-anak, saya pernah jabarkan ini mungkin tahun lalu kayaknya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu apa sih parameternya gitu loh. Kalau kita bilang, ana cinta antum karena Allah. Ya, itu kan kalimat yang gak sembarangan. Tapi apa sih parameternya kalau misalnya benar kita cinta seseorang atau sesuatu karena Allah? Mencintai seseorang atau sesuatu karena Allah itu berarti kan bukan mencintai karena zatnya, bukan. Kalau mencintai karena zatnya itu murni dunia kok itu mah. Gitu Pak. Mencintai, mengapresiasi kecantikan fulana misalnya. Ini bukan karena Allah. Ini dunia, tapi ini boleh, maksudnya boleh di sini maklum manusiawi. Menyukai uang, duit. Nah ini maklum manusiawi gitu loh. Itu relatif ya gitu. Tapi bagaimana sih parameternya mencintai karena Allah itu? Nah ini gini. Mencintai karena Allah itu adalah mencintai kesolehan orang ini. Atau mencintai orang ini karena kesolehannya. Tuh baru. Gitu. Jadi bukan karena faktor biologis, family tree, pertemanan atau cuma sekedar satu wadah, satu platform. Enggak. Tapi karena kesolehannya. Nah, ini baru disebut mencintai karena Allah. Atau mencintainya karena dia menginfluence kita untuk menjadi baik dan soleh. Ini baru mencintai karena Allah. Adapun selain itu tidak. Jadi kalau misalnya ada seorang ikhwan bilang ke akhwat, "Ana mencintai anti karena Allah." Bah. Apa? Iya. Dan ternyata nggak bikin soleh. Ya. Dan bukan mengapresiasi kesolehannya, ada maksud lain. Jadi mencintai karena Allah yaitu mencintai kesolehannya. Sehingga atau mencintai keislamannya gitu loh. Sehingga kadar mencintai karena Allah itu beda-beda antar orang ke orang. Itu beda-beda. Gitu. Sekarang gini Bapak-bapak sekalian. Misal antum ada seorang ustadz yang antum semua anggap ustadz ini soleh dan mengingatkan antum sama Allah. Beliau muslim, iyalah. Semua jemaah di sini muslim, iya. Semua jemaah di sini puluhan orang muslim, iya. Taib.
Ana tanya Pak, antum apakah mencintai semua muslim di sini termasuk ustadznya karena Allah? Iya. Betul, karena Allah. Karena apa? Mereka orang-orang soleh, insyaallah. Tapi kan kadar kesolehan di mata antum terhadap fulan dengan fulan kan beda-beda. Ya kan? Beda-beda. Misal antum anggap ustadznya ini paling soleh, berarti kadar cinta antum pasti lebih tinggi ke ustadz ini. Kemudian setelah ustadz ini ada urutan kedua yaitu Pak Fulan. Ini juga soleh kedua nih di masjid ini. Kadarnya beda. Tapi semua masuk dalam kategori mencintai karena Allah. Taib. Berarti mencintai karena Allah itu tidak bisa untuk diterapkan kepada seorang kafir. Enggak mungkin. Ya, ada orang kafir namanya Nathaniel, ya gitu. Panggilnya apa ya? Panggilnya nggak tahu panggilnya apa lah. Panggilnya Pak Nathaniel. Gitu. Pak, saya mencintai Anda karena Allah. Pak Nathaniel, mana ada kau mencinta saya karena Allah? Emang si Pak Nathaniel ini soleh? Kafir. Emang dia membuat kita soleh? Boro-boro, gitu kan? Nah, kemudian sebaliknya membenci karena Allah. Membenci karena Allah kayak gimana? Yaitu membenci apa yang ada pada dia dari kejahatan atau keburukan yang melanggar syariat. Saya benci ini walaupun ini muslim. Ana membenci si fulan ini padahal dia muslim. Tapi bencinya karena pelanggaran dia terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Begitu, ya. Seperti itu. Memberi juga karena Allah. Mencegah juga karena Allah, yaitu semua lillahi ta'ala. Tapi sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah? Fadhal. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Ada dua yang tadi berkaitan dengan contoh yang kemacetan. Itu kan memang boleh katakan udah Nasib. rutin gitu ya, Ustaz. Kalau yang seperti itu khauf tobi'i bukan, Ustaz? Apa? Khauf yang tobi'i, takut yang tobiatnya manusia gitu loh, Ustaz. Sehingga kayak dikaitkan dengan istiqomah tadi itu, anak kok masih Enggak cocok. nggak cocok gitu, karena ngerasa kayak gitu, Ustaz. Kalau antum enggak cocok boleh pulang Pak sekarang. Masya Allah. Nggak, maksud ya itu tadi Iya, gitu. iya. Syukran, nanti yang kedua. Nanti yang kedua nanti. Khauf tabi'i itu adalah rasa takut yang memang wajar. Nah, kalau tadi istiqomah, kan istiqomah tantangannya lebih besar daripada macet tadi. Istiqomah itu belokannya itu lebih banyak dan lebih opsional daripada macet tadi. Kalau macet tadi kan terpaksa gitu ya maksud antum ya. Anda hanya pendekatan aja tadi. Namanya contoh itu kan nggak bisa 100% sama Pak. Gitu. Makanya kalau Pak Toto emang nggak cocok, boleh sholat isya di tempat lain nanti boleh. Ya. Nah, jadi memang mau nggak mau emang harus jalanin Pak. Yang itu tuh yang macet kan. Tapi coba anggaplah orang mukmin tuh kayak gitu, orang muslim. Gini loh, kita kan Islam nih, muslim, mukmin ya. Anggap aja mau ke sana itu mau maksudnya belok sana, nambah runyam. Atau ke sana enggak ada jalan, ke sana enggak ada jalan. Jalannya sesat semua. Enggak ada pilihan. Ini hanya pilihan-pilihan yang semu gitu loh. Ibaratnya ketika kita lewat Sunmir itu, emang ada belokan Pak. Baik belokan yang di mana tuh ya? Ada belokan dekat tukang ya, yang apotik itu, apa martabak apa tuh? Itu kan itu martabak ya. Nanti apalah namanya itu. Itu kan ya pokoknya enggak cocok lah gitu. Atau kita maksudnya ada Indomaret sebelum ke sungai. Itu kan sampingnya ada belokan tuh ke perumahan kalau salah. Masuk aja. Coba masuk aja nyesel itu. Muter-muter perumahan orang. Buntu ya kan. Samping kiri apalagi perumahan yang agak mewahan tuh. Ditutup lagi maksudnya Bapak nyari siapa ya? Saya nyari kebenaran katanya. Di portal. Anggap aja muslim tuh gitu. Gak mungkin lah saya ke situ. Itu kan kesesatan. Gak mungkin saya ke situ. Saya nggak mungkin, harus ini jalanin aja. Coba anggap begitu Pak. Sebenarnya matching aja Pak. Karena matching Bapak sholat isya di sini, ya Pak ya, gitu.
Ya, jadi begitu, anggaplah seperti itu. Karena gini, seorang muslim pun, kalaupun dia Pak keluar dari koridor yang sebenarnya istiqomah, terus ikut jalan yang menyimpang, bakal capek orang muslim itu. Dia bakal kangen dengan istiqomah. Semua dari kita kan kayak gitu Pak. Kita pernah dosa, bukan pernah lagi. Udah nggak kehitung. Di kondisi dosa kita pasti ada perasaan rindu dengan masa-masa kita tuh. Waktu itu kok enak banget ya bisa istiqomah ya, gitu. Kayak pengen balik lagi. Akhirnya balik lagi. Emang sempat ngos-ngosan dulu. Tapi ketika kita menemukan jalan trek yang benar lagi, tenang dan nyaman hati kita. Begitu. Dan kalau bisa jangan coba-coba jalan yang samping, kanan kiri. Lurus aja. Rasain aja. Toh pada endingnya nyampe juga. Sebagaimana seseorang yang istiqomah, pada endingnya mati juga. Dan alhamdulillah dia dapat yang dia berhak dapat itu. Gitu Pak penjelasannya. Silakan lanjutan. Yang ke Itu ada ibu-ibu kayaknya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Apa ini pertanyaan di luar tema? Ya. Saya mau hari Kamis yang pertama itu cuma mau kebagian. Oh iya. Izin bertanya di luar tema, Ustaz, ini pernah mendengar kajian kalau kita melepas pakaian untuk membatasi hadir dengan pandangan syaitan dengan bacaan bismillah. Bacaan bismillah ini dibaca saat pertama kali mau lepas pakaian, apa setiap pakaian yang kita lepas itu harus mengucapkan bismillah? Ketika baca atau sebelumnya, dua-duanya nggak masalah Bu. Gitu jawabannya. Satu pekan nunggu jawabannya gitu doang Bu. Insyaallah. Bentar. Gini Bu. Baca bismillah itu baik sebelum melepaskan atau ketika melepaskan dan seterusnya. Al-muhim baca bismillah. Yang penting baca bismillah. Ibaratnya gini, Nabi SAW itu kan menyuruh kita kalau di waktu sandekala, ya kita nutup pintu, kita nutup bahkan bejana yang terbuka yang nggak ada penutup fullnya, seenggaknya ada tongkat nutup. Pernah dengar nggak Pak hadis kayak gini? Jadi tongkat nutup itu, padahal nggak nutup full, tapi tongkatnya nutup sebagai formalitas. Tapi di situ ada bismillah nggak? Ada bismillah. Nah, baca bismillah kapan? Kalau jendela misalnya, sebelum megang jendela atau ketika nutup jendela, mau yang kapan pun yang penting baca bismillah. Ibrohnya di situ, bukan sebelum atau ketikanya. Yang penting baca bismillah. Karena ibrohnya dibaca bismillah, buktinya apa? Buktinya Nabi nyuruh ada bejana wadah yang besar gitu, emang nggak ada penutup fullnya, tapi pakai tongkat aja. Ini kan nggak ketutup full. Jadi ini tuh formalitas penutupan ini. Yang penting bismillahnya itu yang membuat apa? Syaitan itu nggak bisa masuk. Gitu Bu. Begitu juga dengan membuka aurat, baca bismillah. Ya ketika buka atau sebelum buka itu sama insyaallah. Yang penting baca bismillahnya. Yang kedua, kalau kita membuang air di kamar mandi, otomatis kamar mandi itu kan ada closet, itu kita baca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi apa saat membuang air panas di tempat kamar mandi yang di saluran air itu bisa? kalau saya ya itu sebelum masuk kamar mandi baca bismillah itu cukup. Tapi kalaupun di dalam kamar mandi kemudian baca bismillah, itu sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama membolehkan. Maka silakan kalau emang mau baca bismillah doang di situ silakan, nggak apa-apa, tidak apa-apa Bu. Nah juga kalau misalnya wastafel ya kan, kita misalnya masak mie atau apa kan, khawatirnya mungkin ada jin-jin yang suka di lubang, kan jin suka di lubang-lubang gitu. Takutnya kena, kasihan gitu, ya baca bismillah ya nggak apa-apa, udah baca bismillah aja di wastafel dia. Gitu Bu ya. Iya. Waalaikumsalam. Dari tadi pertanyaan tentang jin, kayak ada masalah sama jin ini mungkin. Ya coba Pak Toto yang kedua. Ustadz, di luar tema Ustadz, qadarullah, anak punya sahabat, ceritanya 3 tahun lalu beliau nggak punya pekerjaan Ustadz, dan selama ini sih nggak ada masalah dengan keluarganya, namun istrinya sampai beberapa kali itu dalam tanda kutip ini sumpah serapah gitu Ustaz. Karena nggak ada. Padahal di satu sisi dia sudah dapat, kan dibantu oleh anaknya misalkan, ini udah berusia seperti Pak Toto. Sudah Ustaz, sudah 50 sekian. Nah
qadarullah di usia tua ini Allah uji dengan 3 tahun dia tidak punya penghasilan dan sakit-sakitan. Tapi dibantu sama anaknya. Dibantu oleh anaknya walaupun mungkin tidak seberapa, misalkan ada 600.000 sebulan dan 600.000 pun itu langsung diberikan kepada istrinya, Ustaz. Iya. Nah, tapi hanya balik lagi ujung-ujungnya ekonomi rumah tangga dan sebagainya, sampai akhirnya dalam 2-3 minggu kemarin itu ini sumpah serapah kepada siapa? Suaminya. Dan itu dulunya kerja normal ya, dulunya iya, normal. seorang dosen, Ustaz. Iya. Nah, karena mahasiswanya kurang sehingga qadarullah nggak ada. Nah, karena dia selama ini diam saja, artinya sabar gitu terhadap sikap-sikap istrinya, dan terus kok dengar dalam sebuah kajian tuh suami yang tidak menafkahi istrinya itu dosa setiap hari, Ustaz. Nah, iya. Dosa setiap hari gitu loh, Ustaz. Nah, akhirnya dia karena jadi berbanding inline gitu, Ustaz. Antara dia tidak menafkahi, terus kemudian dia dihina-hina gitu loh, Ustaz. Nah, keputusan saya gimana ya gitu, Ustaz, terhadap saya di sini maksudnya siapa? Ya, rekan saya gitu, rekan bukan Pak Totonya. Suami terhadap istrinya gitu, Ustaz. Ya. Gitu. Keputusannya sabar. Kalau ana sih ana bilang ya kalau misalkan dia redo dengan kondisi ini itu surga buat istri antum, saya bilang gitu. Tapi kalau misalkan gak redo ya terserah antum. Karena arijalu aqwan munala nisa kan, Ustaz. Iya, gini loh Pak, usia menjelang 60 atau 60 itu emang udah untuk kerja susah sekarang, Pak. Sekarang nyari kerja usia 40 aja nyari kerjaan sekarang udah banyak tolak. Ini 60 sakit-sakitan lagi. Ini kan bagi Gen Z mungkin Pak udah tinggal nunggu aja lah Pak, kan gitu. Nah, gini. Tapi istri mencak-mencak seperti itu memang haram, dosa besar. Hanya perlu ada sisi yang perlu dimaklumi dari sisi kemanusiawian ya. Karena zaman sekarang butuh duit gitu loh, nggak cukup. Istri wajib memaklumi suami seperti ini gitu loh. Dan banyak bapak-bapak yang memang usia segitu masih butuh menafkahi istrinya, belum cukup uang dari anak-anaknya. Ya jadinya di sini ujiannya. Tapi juga ini suami istri ini masing-masing juga harus mengingat flashback dulunya tuh pernah berbuat dosa apa sehingga Allah uji seperti ini sekarang. Gitu, harus melihat dulu tuh kerja apa, hartanya tuh kayak gimana. Apa jangan-jangan inilah penggugur dosa masa lalunya. Nah istrinya juga harus mempertimbangkan lisannya. Kalau misal pisah atau naudzubillah, enggak, insyaallah mudah-mudahan. Emang dikira kalau pisah itu solusi bakal jadi kaya gitu? Enggak juga. Menjanda dengan usia segitu setelah membesarkan anak sampai puluhan tahun gitu. Anak pun masih bagus, itu ada yang ngasih 600.000, ya emang kurang banget lah 600.000 per bulan. Tapi cobalah kembali ke Allah. Dua-duanya introspeksi, suami istri ini yang berpenyakit dan maksudnya yang punya penyakit yang sakit, dan istri yang memang juga menderita dalam tanda kutip dengan sedikit nafkah. Itu kembali ke Allah dua-duanya. Jangan sampai ini menjadi su'ul kibar. Yang kita dizikir pagi petang, Allahumma a'udzubika min su'il kibar, yaitu masa tua yang buruk karena faktor ekonomi yang kurang itu bisa merusak otak, merusak akal juga. Kadang-kadang kalimat ngelantur. Itu disarankan banyak zikir pagi petang, banyak istighfar, ingat dosa-dosa masa lalu dan taubatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kondisinya. Tapi memang bakal ada ujian memang pastinya. Begitu, Pak. Kalau saran Nana sih Pak suaminya itu sabarin. Karena memang sudah saatnya diuji mungkin. Ya maksudnya mungkin ini sebagai tamhis atau pembersihan sebelum kematian gitu loh. Iya, ini bukan doain. Kalau sampai istrinya bilang, lu kok gak nyerahin gue, katanya gue banci lo, misalkan kayak gitu. Sampai Kok persis sama yang diomongin, kok kayak ini banget gitu, dia cerita, mendalami banget gitu. dia cerita datang ke rumah soalnya seperti itu. Jadi, bahkan sampai itu kan sebenarnya
sampai dia nantang gitu Ustaz? Anda nggak bisa menilai Pak ya, karena ini kan Anda nggak kenal ibu itu kayak gimana karakternya. Mungkin hal itu biasa bagi dia ngomong kayak gitu. Anda nggak bisa nilai ya. Mungkin memang tradisinya biasa gitu. Jadi nggak bisa Anda katakan tuh istri udah bejat dan nggak, Allah alam, Anda nggak bisa ngomong. Tapi saran Anda sih sabar aja. Karena zaman sekarang seperti itu. Ya begitu. Ya dablek aja Pak, kayak laki-laki pada umumnya, dablek aja. Istiqomah aja dengan keadaan. Jangan dicerain, itu emang godaan setan supaya terjadi perceraian. Tadi suaminya harus istiqomah, tegap, karena istri ini mungkin setan akan mengumbar istri supaya gue cerai. Tapi istri juga bingung mikir, kalau gue cerai butuh duit lagi gitu kan, susah lagi urusan. Jadi makanya pengen suaminya yang nyerain. Jadi udah Bismillah aja, jangan terjadi apa-apa. Bismillah, nanti juga lewat kok. Ya Bismillah. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.